Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali bertemu dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Dan hari ini kita akan bersama-sama memulai hari kita dengan kebenaran firman Tuhan yang menolong, mengoreksi, membangkitkan semangat, mendidik dan juga menegur kita. Mari sebelum kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang masih Bapa berikan kepada setiap kami hari ini. Kesempatan yang luar biasa ketika kami bukan hanya boleh mendengar, tapi justru sungguh diundang untuk mengalami sabda-Mu hari demi hari, membuat kami sadar bahwa betapa kesempatan untuk selalu hidup dalam kasih sayang dan anugerah-Mu begitu besar. Biarlah kami menanggapi dan meresponnya dengan penuh rasa syukur, karena Engkaulah yang menjadi satu-satunya alasan untuk kami bisa bertahan dan terus berada dalam proses pembelajaran iman setiap hari. Berikanlah kami pengalaman pembacaan sabda firman Tuhan yang begitu menggugah dan mengubah kami. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan membaca kebenaran sabda Tuhan yang terambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Saya akan membacakan dalam versi terjemahan yang paling baru atau TB2. Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Bapak Ibu yang terkasih, pasti di antara kita pernah atau mungkin saja sedang dan mungkin saja akan melakukan sebuah kesalahan. Entah itu kesalahan yang kita perbuat secara sengaja atau tidak, atau juga kesalahan yang receh, remeh, atau kesalahan yang berdampak fatal dan cukup besar. Apapun yang menjadi kategori dari kesalahan itu, kita menyadari bahwa tidak ada orang yang kebal pada kesalahan. Artinya, kesalahan adalah sesuatu yang bisa saja menimpa setiap orang. Apapun niat dan tujuannya, kesalahan pasti pernah dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang kita semua, sebagai orang yang selalu ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, kadang ketika kita melakukan kesalahan, entah itu apalagi kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja begitu ya. Kesalahan yang kita lakukan tidak sengaja dalam niat dan motivasi bahwa kita ingin melakukan yang terbaik, tapi kok toh masih tetap salah ya begitu. Kadangkala kesalahan-kesalahan itu membebani kita. Membebani bukan hanya dari segi konsekuensi, tapi juga membebani kita karena kitalah yang menyalahkan diri sendiri begitu ya. Jadi ada seseorang yang pernah mengatakan kepada saya, orang yang bersalah tuh udah, kalau dia sudah mengaku jangan dihukum. Kenapa? Karena kesalahannya sendiri itulah yang sudah menjadi penghukuman bagi dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita kerap kali mengalami hal itu. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang terbaik, tapi toh masih salah, dengan tujuan yang kita rasakan betul-betul tujuan yang murni dan tulus, tapi toh tetap salah, kita merasa sumber kesalahan itu dari kita. Mengapa kita begini, harusnya kita begini, begitu ya. Harusnya kita tidak begini, mengapa saya tidak mengambil itu, begitu ya. Menyesali dan membutuhkan waktu mungkin sebagian orang untuk mengelola perasaannya sehingga dia bisa bangkit lagi. Nah hari ini berita soal bagaimana kita mengelola kesalahan kita, bagaimana kita juga belajar sudut pandang Tuhan yang melihat kesalahan kita, itu sangat membuat kita terhibur Bapak Ibu yang terkasih. Mengapa? Karena pemazmur mengatakan, ketika aku mengambil keputusan, aku si pembuat kesalahan ini, begitu ya. Apapun tujuan dan maksudnya, ketika aku si pembuat kesalahan ini, memutuskan untuk mengakui, mengatakan, tidak lagi menyembunyikan semua kesalahanku kepada Tuhan. Maka di detik itulah, di detik ketika aku berani mengambil keputusan untuk mengatakan segala-galanya. Dalam konteks ini kesalahan kita akan merasakan kebebasan dan kemerdekaan. Ayat 32 ayat pasal 32 ayat
kelima mengatakan, dan engkau telah mengangkat beban dosaku. Kita tahu beban dosa yang paling berat adalah maut. Tetapi sebelum kita sampai pada beban dosa yang paling berat, ada beban-beban dosa yang kita juga rasakan. Seperti tadi, menyalahkan diri sendiri, mengoreksi diri sendiri terlalu detail sehingga tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan, usaha baik, tujuan baik begitu ya. Bahkan mungkin tidak bisa melihat bahwa diri ini yang melakukan kesalahan itu sedang belajar. Itu juga beban dosa. Menyalahkan diri sendiri sedemikian rupa dengan tidak melihat ada banyak kebaikan dalam diri sendiri yang dianugerahkan oleh Tuhan, itu juga beban dosa. Tetapi ketika kita memutuskan untuk mengakuinya dan memohon ampun kepada Tuhan, semua beban dosa itu dari yang paling ekstrim yaitu maut, sampai cara pandang kita terhadap diri kita. Cara pandang kita terhadap proses pembelajaran kita dengan relasi dengan orang lain. Cara pandang kita melihat hidup ini, cara pandang kita untuk melihat proses orang lain yang berproses bersama dengan kita itu dibebaskan. Sehingga meskipun kesalahan dan akibatnya harus kita tanggung, kita akan dapat bangkit lagi dan bersemangat lagi untuk kembali melihat Tuhan menganugerahkan aku kehidupan, Tuhan menganugerahkan aku hal-hal yang baik untuk aku bisa memperbaikinya, Tuhan menganugerahkan kepada aku sudut pandang untuk melihat bahwa orang lain pun bisa berada dalam kesalahan yang sama dan aku harus memperlakukannya dengan bijaksana. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain yang mungkin pernah kita sakiti, kepada Tuhan yang pernah kita kecewakan, sengaja atau tidak. Mari kita belajar mengakuinya. Ya, aku salah. Ya, aku keliru. Ya, aku teledor. Atau apapun kalimat pengakuannya. Percayalah, dengan pengakuan yang penuh dengan kejujuran, di saat itu kita dibebaskan untuk justru bertumbuh sekalipun di dalam kesalahan. Bertumbuh dari kesalahan menuju kebenaran terus hari demi hari. Naik dan turun, kita sedang bertumbuh. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah, karena Engkau sungguh menjadi guru yang luar biasa untuk kami dalam diri Yesus Kristus. Engkau memberikan kami kembali kesempatan, sudut pandang yang baru, dan justru pertumbuhan yang semakin kuat dan hebat. Sekalipun di tengah-tengah kesalahan yang pernah sempat membuat kami terpuruk. Kami mengakui kami lemah, dan kami terus mau belajar ke arah Tuhan, di dalam jatuh dan bangun, di dalam hal yang benar maupun salah, kami tetap akan bangkit kembali dan berjalan ke arah Tuhan. Karena ketika kami menyadari kesalahan kami dan mengakuinya, Tuhan membebaskan kami untuk kembali kami bisa belajar menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bantulah kami Bapa, jika ada di antara kami yang terus masih berkubang di dalam sudut pandang untuk menyalahkan diri sendiri, melihat bahwa segala sesuatu itu tidak baik dalam diri kami sendiri. Tuhan bantulah kami, bebaskanlah kami, sadarkanlah kami bahwa di dalam kesalahan yang kami lakukan, Tuhan memberi pertumbuhan, Tuhan memberi kami kesadaran, betapa kami bisa di dalam anugerah-Mu untuk memperbaiki kesalahan kami. Dan dengan bertanggung jawab, memperbaikinya, serta percaya bahwa ketika setiap orang terus mau belajar mengakui kesalahannya, Tuhan memberinya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.